Selamat siang teman-teman, saya Filomena Manur, mahasiswi semester 4 dari Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral Stipas Santo Sirilus Ruteng. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu delik korupsi dalam KUHP. KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi diundangkan dalam State Blade tahun 1915 nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915. Yang kedua, Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat nomor 013/1950. Peraturan yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat nomor 013/1950. Yang kedua, ketentuan peraturan penguasa perang pusat adalah adanya pembagian korupsi ke dalam dua perbuatan. Yang pertama, korupsi sebagai perbuatan pidana, dan yang kedua, korupsi sebagai perbuatan lainnya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Dari permulaan dapat diketahui bahwa peraturan penguasa perang pusat tentang pemberantasan korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan undang-undang keadaan bahaya. Dalam keadaan normal, ia memerlukan penyesuaian. Atas dasar pertimbangan, penyesuaian keadaan itulah lahir kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang pada mulanya berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam periode 1970-an, Presiden membentuk apa yang dikenal sebagai Komisi 4 dengan maksud agar segala usaha memberantas korupsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Tugas Komisi 4 ini adalah mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi, memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam undang-undang ini diatur pengertian kolusi sebagai tindak pidana, yaitu adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Sedangkan tindak pidana nepotisme didefinisikan sebagai setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau
kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keenam, TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seiring dengan gerakan reformasi yang timbul dari ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan Orde Baru selama hampir 32 tahun, keinginan untuk menyusun tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani berkembang di Indonesia. Melalui penyelenggaraan Sidang Umum Istimewa MPR, disusunlah TAP nomor 11 garing MPR garing 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. TAP MPR ini di dalamnya memuat banyak amanat untuk membentuk perundang-undangan yang akan mengawal pembangunan Orde Reformasi. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dilatar belakangi oleh dua alasan, yaitu pertama, bahwa sesuai dengan bergulirnya Orde Reformasi, dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua, undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi. Harapan masyarakat bahwa undang-undang baru ini akan lebih tegas dan efektif sangat besar. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan asas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Secara historis, tuntutan dibentuk KPK adalah sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi. Kedua institusi itu terlanjur dianggap masyarakat sebagai tempat terjadinya korupsi baru, baik dalam penenangan perkara-perkara korupsi maupun dalam penanganan perkara-perkara lainnya. Yang ke-10, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption tahun 2003. Pemerintah Indonesia yang sedang mengalahkan pemberantasan korupsi merasa perlu berpartisipasi memperkuat oleh karena melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi dikecualikan atau diterapkan secara bersyarat terhadap ketentuan pasal 66 ayat 2 tentang penyelesaian sengketa. Diajukannya reservation atau persyaratan terhadap pasal 66 ayat 2 adalah berdasarkan pada prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional kecuali
dengan kesepakatan para pihak. Ke-10, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 dibentuk untuk mengatur lebih jauh tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat, sehingga apa yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 dibentuk untuk mengatur lebih jauh tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat, sehingga apa yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut pada dasarnya memberikan hak kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum. Yang ke-11, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Melalui Inpres ini, Presiden merasa perlu memberi instruksi khusus untuk membentuk KPK dalam penyelenggaraan laporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksa LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Oke teman-teman, demikianlah hasil paparan materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.